gaji. Mustahil Allah letakkan beban kepada kita, kita tidak mampu mikulnya. Kumpul terus ya, itulah enaknya. Kalau yang muda banyak, datang yang belain itu semua. Mustahil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabligh artinya menyampaikan. Maka mustahil kitman artinya menyembunyikan. Itulah wajib bagi Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh sekarang masuk. Menyampaikan. Jadi tidak ada satu patah kata pun tak sampaikan Nabi. Sudah sampaikan Nabi semuanya ya. Tinggal kita. Jadi kita tidak usah nyalah-nyalahkan Rasul. Semua sudah sampaikan Nabi menjalankan kehidupan ini. Pegang kuat-kuat ya. Kalau dalam kitab Majmu' disebutkan, kata Rasulullah, kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, artinya apapun masalah ngadu sama Allah Ta'ala. Heri, ngapain kau tengok? Apapun masalah ya, yang selalu kita pikir resahnya kayak gini, terkadang jadi Allah Ta'ala kita hidup tuh resah, gelisah, susah, payah, apa lagi? Yang huruf aja. Lemah, gundah, banyak nih kan? Ini begitu banyak masa, nggak ada payah kalau mengaji ini, tapi pahami kaji betul-betul ya. Yang tadi gitu banyak. Akhirnya kita doa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau lebih mengetahui bukan hatiku sekarang ini rusak, gelisah, ya, payah, apalagi banyak lah ya. Kan sama-sama kita rasakan ini. Ini obatnya mudah kali padahal, tapi mau ngaji. Mesti mengaji lah. Nah, tinggal balik ke Allah Ta'ala bari. Ya Allah, kalau lebih mengetahui bagaimana hatiku ini resah, gelisah, susah, payah, apalagi semuanya lu habislah udah ya. Tapi itu kan kau yang jadikan. Betul kan? Allah jadikan kan? Cabutlah di hatiku ini ya Allah, tersisa ku karenanya. Nggak sama Allah Ta'ala, itu mau Allah Ta'ala kok. Kita banyak kali satu masalah mau kita selesaikan, nggak bisa. Jadi kita pikir nggak ada hebatnya, kita nggak ada apa-apanya. Ingat, kita tidak memiliki sesuatu. Bahkan dalam diri kita pun bukan milik kita. Oleh karena itu, apa yang kita amalkan jangan dimiliki oleh sesuatu. Amanlah hidup. Udah. Kalau kurang apa jelas tanya, jangan diam aja ya. Dari mana keterangan ini? Itulah keterangan dia yang munajat Siti Zulaiha itu ya. Tapi kita kadang-kadang nggak sabar ya dengan amal ya. Kan gitu munajat Siti Zulaiha, ya Allah, kalau lebih mengetahui bagaimana cinta kasihku pada Yusuf. Tapi itu kan kau yang jadikan dalam munajat Siti Zulaiha. Kalau memanglah tidak kau jadikan aku dengan Nabi Yusuf, cabutlah di hatiku ini, rasa kasihku ini, tersiksaku karenanya, rindu aja. Tapi selesai dia munajat, hatinya bukan makin hilang, makin rindu. Alhamdulillah, tuh. Pasti jadi sama aku. Nah, begitu keyakinannya ya. Kapan jadinya? Udah nenek-nenek. Sampai udah nenek dia baru nikah sama Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf udah jadi raja. Kan lama itu prosesnya kan. Kita minta mau kontan. Ibadah kita nggak kontan. Udah ajan, ntar lagi lah tanggung. Minta mau kontan nggak cocok kan. Nah, Zulaiha begitu hati makin rindu sama Yusuf, nah, alhamdulillah, berarti aku pasti jadi. Kapan? Urusan Allah berurusan aku. Sampailah Nabi Yusuf pun sudah menjadi raja dengan kuda kebesaran kerajaan lah, ya. Lewat Zulaiha jalan ya kan. Kalau tuh Zulaiha, ya mereka bernengok berani ya kan. Dan nenek lah, Yusuf masih ganteng, makin ganteng ya kan. Masih bawa sama aku kan, aku mau melamar kau kan. Apa jawab si Zulaiha? Masa ngenyek lah kau ya kan gitu kan. Tidak, nah, dilamar ya. Kenapa? Tapi kan jangan bercerita ini. Kenapa ya Nabi Yusuf kok mau juga minang nenek-nenek tadi? Ya, ini tuh pesona cari yang gadis-gadis yang nggak peduli. Nenek. Karena Nabi Yusuf sudah duduk di hati ya. Ini kita sedang belajar ya. Jangan lihat sesuatu dan menjadikan sesuatu. Kenapa Nabi Yusuf nggak ragu? Karena kuasa Allah telah menjadikan nenek ini muda balik. Kuasa.
Nah, udah cari aja nenek-nenek. Apa ya? Nggak mahal ya, mahal. Di Eri nggak mau tuh. Hah? Ditawarin nenek nggak mau. Nggak mau. Ini kan lagi diajar. Udah metode. Kan tawarin. Dia bukan nggak mau neneknya apa Rijal, itu tuh tahu. Jalan udah gemper loh, pula jangan lah. Udah. Jalan pun kalau saya minta kalau sama tangan berdua langkah kaki ya nggak usah aja. Udah. Nah, tapi kisah tadi itu riwayat. Begitulah keyakinan itu ya. Puasa Allah Ta'ala menjadikan mudah balik. Puasa. Dan bercerita ini. Ini kadang-kadang suami pun pelit kalau nggak mau doakan istri. Muji istri pun enggak. Dipuji istri itu kenapa? Tapi kadang-kadang saya nyampaikan ini, pikiran itu saya main-main, enggak kok. Cuman gayanya macam bercanda, tidak. Hukumnya itu ya. Kita dari kecil sudah diajarkan. Dari kecil tuh, sampai sekarang lengket tuh. Kalau mau makan, baca bismillah dulu. Kan itu heran ya, bismillah. Lengket sampai sekarang, baca bismillah. Padahal yang paling penting baca bismillah di kapan? Masuk ke lambu. Pegang tuh kuat. Masuk ke lambu baca bismillah. Makan aja. Masuk ke lambu itu paling penting baca bismillah. Itulah bibit nanti yang bakal jadi. Makanya kalau orang tua kita dulu kok anak yang bandel luar biasa bandelnya, tuh anak nggak pakai bismillah itu orang tua dulu. Tak diajarkannya sama anak pun nggak bertanya. Udah kan udah dapat bekal kan, alhamdulillah lah. Jadi surat kifayahnya itu siapa? Laki-laki apa perempuan? Yang baca bismillah ini? Laki-laki perempuan. Ya boleh, tapi yang paling penting siapa? Laki-laki. Ya. Kenapa? Begitu pentingnya bismillah ini. Maka jangan bisa pilih amalan yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim kan mudah kali kan? Tapi diajarkan baca bismillah makan. Kenapa? Andai kan tak kita baca bismillahirrahmanirrahim waktu makan, pertengahan baru ingat, pertengahan pun baca. Bismillah wal awal wal akhir ya, sampai disuruh gitu kan. Kenapa? Ketika kita baca bismillah, kalau kita nggak baca bismillah, setan ikut makan sama kita. Kalau pertengahan kita baca, apa yang kita muntah dia. Udah. Nah, makanya kalau masuk ke lambu baca bismillah. Udah Sandra. Kau istri kau ngaji nggak ini? Paten lah kau memang ya. Kau ajak istri kau, ya awak yang ngajarinya ya. Kau tinggal bawa aja modalnya. Tapi ada nggak bercanda-canda ini. Maka seorang istri yang soleh, dia tidak kan sebenarnya laki-laki baca bismillah ya. Kalau dia nggak baca, ya perempuan lah baca. Kalau udah pertengahan nggak usah baca lagi ya. Kalau makan itu suruh baca juga ya. Kalau itu jangan. Indahnya peraturan Islam itu. Kalau bicara bukan canda, indahnya, hebatnya doa yang tak dilapaskan itu. Jadi kalau istri soleh dipegang muka suaminya, bang baca bismillah lah. Mesra nggak? Ya si Jal senyum pula nih. Pulang ke rumah. Kalau cerita kasih apa juga. Kalau dia udah habis kamu, udah. Gara-gara diselipkan sejak kemari, masuklah iklannya. Ada seorang anaknya 3 juga, duda. Punya kebun sawit, mobilnya 2, ya. Payah juga. Tanya Ustaz aja, aku apa kata Ustaz ikut lah kata. Itu sah. Anaknya 3. Gak heboh kali dia nyari sana. Dia pun sibuk nggak mau deh. Aku pokoknya orang yang sholat. Yang bisa menilai sholat itu Ustaz lah kata. Sampai kayak gitu ya. Dari sampai situ aja iklannya. Kenapa? Apa Hasbi?
Itu nih katakan Nabi kan wajib tabligh. Kata Rasul, kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, artinya apa? Apapun masalah ngadunya sama Allah. Apapun masalah yang kita hadapin, sudah. Kalau ingin berjinak-jinak, baca Al-Quran. Artinya kalau kita punya masalah banyak, kita pikir ini banyak nih, banyak yang kita pikirkan, baca Al-Quran. Kalau ingin pengajaran, ingat mati. Kalau mau kaya, memadai yang sedikit. Kalau yang empat nggak mau kalian amalkan, apa kata Nabi? Kalau dalam bunyi, kalau dalam kitab Majmu' sebutkan mati itu memadailah. Kalau bahasa kita mati jelas, kalau bagusan gitulah ya sana. Jadi kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, ingin berjinak-jinak, baca Al-Quran. Ingin pengajaran, ingat mati. Ingin kaya, memadai sedikit. Kan udah lengkap kan itu kan? Nggak kita ikuti, salah siapa itu? Salah kita kan? Ditanya, udah kau amalkan? Udah. Tahu kan itu susah kan, udah kau baca? Udah kau amalkan. Itu Quran itu buat saya bilang pun gak usah baca ayat berapa, surat apa, gak usah. Buka aja lah. Nah, dibukanya lah. Pas surat Yasin kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Maaf, tutup ya. Cuman Hasan? Minta 50 juta. Diamalkannya udah ya kan? Udah ku amalkan kok kan? Cocok dikasih pun gak? Sesuai kalau dengan apa diminta maunya ya kan? Jawablah itu dulu. Mati. Sikit lagi giliran awak. Setelah kalau ingin pengajaran ingat mati. Untuk Hasan bisa ada di sini. Kalau dulu kita Habib Hasan Zainuddin gitu. Udah. Tukang habis. Tiap hari pengumuman orang mati. Jadi saya sampaikan Nabi dah ya. Apa lagi pedoman-pedomannya? Kita tanya sama Nabi lah. Udah kehidupan ini. Coba dijawab Nabi udah kok. Udah selesai. Kejar aja akhirat, dunia itu ikut kata Nabi. Kita terbalik, kita kejar pula dunia, akhirat ikut. Tidak jawabannya. Tidak akhirat, dunia itu ikut aja. Udah. Pak Budi ini baru pulang dia nih. Lebih jauh dari Sijal ya, dari Mandailing Natal ya. Ya, Pak Budi. Nggak dengar. Baru pulang dari Natal sana. Dihantam longsor. Banjir, longsor. Kalau dengar ceritanya ngeri kali lah waktu orang tuh. Berapa malam di hutannya nunggu longsor. Berapa jam? Di gelap-gelapan itu. Pertanyaannya tadi istrinya nanya, apa yang dibikin kalau terjadi seperti itu? Enggak apa-apa, itu gunakan ilmu ini. Pertama, jangan lihat suatu, lihat menjadikan suatu. Sama jadikan longsor, sama jangan banjir. Allah Ta'ala kata. Udah itu, nah, amalkanlah kaji selama dikaji. Mustahil Allah letakkan beban kepada kita tidak mampu mikulnya. Kumpul terus ya, itulah enaknya. Kalau ilmu udah banyak, datang yang belain itu semua. Mustahil. Nah jadi kuat ya, nggak bingung. Ini beras negara udah bingung ke sana kemari kan, ngapain? Apalagi nggak ada duit, gelap kali urusan dunia gitu ya kan. Kalau udah ngaji nggak gitu lagi cakepnya, itu orang nggak ngaji gitu cakepnya. Kalau udah ngaji enggak, orang pasti kok ilmu ini kok. Makanya enak kalau belajar ilmu yang pasti, jangan ilmu yang ragu. Kalau pasti dah nggak ada urusan dengan itu. Apa kata Nabi sama Abu Bakar ya? Nah, ketika lah yang memburu Nabi dan Abu Bakar sudah sampai dari pintu gua, nengok itu pun nampak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah tengok orang tua di depan kita, macam mana? Gak usah kau takut Abu Bakar. Kalau kita berdua ada yang ketiga ya. Nah itu tadi. Itu saya bilang sama Yeni tadi, ingat. Kalau kita sendiri berarti ada yang dua. Kalau kita berdua berarti ada yang ketiga. Apa takut? Allah serta kita itu memang duduk di hati, bukan di mulut.
Udah, Heri. Sama-sama ya kita minta ini. Sebenarnya manusia itu ya begitulah, fitrah manusia sudah. Kalau para nabi imannya terus naik, malaikat tetap, itu sudah fitrahnya. Manusia turun naik, terkadang turun, terkadang naik. Waktu naik punya Allah Ta'ala, waktu turun minta sama Allah Ta'ala. Lemah kali aku nampaknya nih ya kan. Kan pernah kita ngerasakan sholat itu enteng aja, terkadang enak kali ya kan. Nah, waktu enak tuh lah, minta ditetapkan. Udah. Makanya kalau sudah kita dengarkan kata Rasul tadi, kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, berarti apapun masalahnya ngadu sama Allah Ta'ala. Bukan payah kali ngadu sama Allah Ta'ala kok. Makanya tingkatkan amal kita, jangan kita sholat wajib. Aku butuh sholat memang. Kalau wajib terpaksa masih ya. Nggak enak lah, belum sholat, belum masih terpaksa, belum naik lagi, naikkan ke atas. Aku memang butuh sholat. Kenapa? Banyak kali mau kuadu ke Allah Ta'ala. Ada apa banyak? Nah, butuh sholat. Kalau aku sudah butuh sholat, sholatnya cepat-cepat apa pelan-pelan? Kan ya? Nah, itu kenapa? Itu makin lama makin enak, bahkan nikmat. Kalau itu sudah duduk, ya udahlah, apalagi dikhawatirkan. Jadi kalau ingin pengajaran, ingat mati itu Nabi. Itulah resep yang paling ampuh dikasih Rasul sama kita. Apapun kegiatan kita mau beli ini terhenti semua itu, udah ingat mati. Ah, udahlah, mati. Pikirkan bekal mati. Yang kita hasil dengan dunia nih, dihantam dunia, tinggal bekal untuk nggak kita kerjakan. Apa bekal aku mati ya gitu. Pikirkan ke sana ya. Itu makanya ada murid saya itu udah 2 tahun lebih lah nggak ngaji, tahu datang ngaji balik. Jadi saya bilang udah 2 tahun lebih kan, terlah 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu apa yang kau dapat? Udah punya mobil kau? Enggak. Kereta pun tidak. Ya apa yang kau dapat? Bekal akhir kau lewat. Mati pasti. Kalau nengok kehidupan dia, payah dia mau ngaji, waktu nggak ada, sempit kali. Siapa bilang nggak ada? Kalau Allah nyuruh ngaji pasti sediakannya waktunya, pasti itu. Betul, ilmu pasti tadi ya. Kalau memang betul mau ngaji, pasti sediakan waktunya. Kalau perlu dana, pasti sediakannya dana. Maka umat Islam jangan ada di hati nggak berniat untuk pergi ke Mekah. Niat aja. Kapan? Ongkosnya nggak usah pikirkan. Bisa ada niat. Jangan sampai kemana bisa? Nggak mungkin. Jangan, nggak ada begitu. Bisa dibuktikan, bisa kan? Udah berulang saya sampaikan. Kenapa pun yang kita dapat ini tidak semuanya pakai duit. Bahkan kalau ditanya mana banyakan yang kita terima dari Allah Ta'ala ini, mana banyakan? Yang pakai duit apa nggak pakai duit? Nggak pakai duit kan? Jadi apa buat gelisah lagi? Coba renungkan. Siapa dong? Hah? Norman. Ini ngaji ini nggak ada urusan baru ngaji lama nggak ada. Kalau nggak ragu tanya, nggak apa-apa. Tanya aja keluar. Karena keluar baru ngaji pasti gempar di hati kau dengar kesannya, nggak ada ustaz kayak gini nih. Saya pun sadar. Kemudian kalau kamu tanya lah. Karena ilmu pasti ya. Nah, makanya kalau kita pakai ilmu pasti, kita enak berjalan. Pasti kok. Jadi nggak pernah ragu jalan kehidupan. Apalagi yang pasti, kalau kita banyak kali masalah muncul, bilang sama hati sendiri. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Betul apa enggak? Betul. Nah kan, ilmu pasti itu. Kenapa kau bilang gitu? Ya, dia ramah mengetahui kok. Berarti apapun letakkan sama kita, yang kita mampu mikulnya. Kalau nggak cocok jadi Tuhan lah. Masa dibebankan sama kita yang kita tak mampu mikulnya? Nggak mungkin kan? Kalau kita sama anak pun gitu, kita suruh yang bisa dia, yang nggak bisa nggak kita suruh. Ngerti gak San? Kau beli beras 30 kilo, kau suruh si Raisa bawa, dia Raisa bawa ke dalam. Cocok. Nah, ini pisang nih kau bawa, satu sisir. Yang pantas dia lah. Itu sesama manusia, apalagi Allah Ta'ala. Peganglah kuat ini. Pegang kuat.
Ini makanya keimanan nggak boleh sompel, nggak boleh sompel, apalagi ragu. Nah, jadi ragu. Kalau orang ini yang nggak ngaji wajar ya, saya wajar diam aja, biar aja lah. Berdesak-desakan orang tuh tadi di mabar mau suntik vaksin, bodoh lah. Desak-desakan, ramenya nggak tanggung mau disuntik vaksin. Jadi manusia ini saya bilang lebih takut sama corona daripada menjadikan corona. Sebenarnya apa kita mau? Takut sama menjadikan corona apa coronanya? Menjadikan corona. Yang menjadikan lah. Apa deh? Nah, kalau kita dekat sama yang punya corona, kena corona? Tidak. Mesti yakin mereka sama? Enggak, dari mana jalannya? Biarpun anjing itu besar-besar 5 ekor, besar-besar, galak-galak kali. Tapi kita bilang sama si Aseng yang punya, hei saya anjing kau nih. Dia macam ni. Corona lah salah punya. Lebih banyak orang takut sama corona ketimbang yang jadi corona. Betul kan Isan? Itu orang nggak ngaji, tidak situlah. Salah siapa? Orang nggak mau ngaji. Udah? Kau udah berapa kali suntik kan? Enggak. Karena begini, kalau fikih itu peraturan ibadah, ya, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Jadi tauhid lah pegang, keimanan. Supaya jangan goyang ya. Jangan kita seperti kiambang di kolam. Kenapa kiambang di kolam tuh? Kalau kita pukul pinggir kolam tuh, goyang semuanya tuh. Goyang. Kenapa sih kiambang digoyang? Karena akarnya nggak sampai ke bawah, itu jawabannya. Ini goyang ya. Kalau akar ke bawah nggak goyang. Sedikit pun nggak goyang. Beras besok naik 1 juta sekilo. Nah, itu mana? Goyang? Goyang lah ya. Tidak lah, enggak. Nah, itulah gunanya aja, pelan-pelan. Nanti nama-nama, iya ya. Nah, maka hidup itu semakin lama semakin enak, bahkan nikmat gitu. Maka dapatlah kesimpulannya kalau begitu, bahwasanya duit itu sumber penyakit, tapi duit juga lah obat segala penyakit. Kenapa duit sumber penyakit? Iya, karena duit itu pening kepala ya. Ada yang pitam pun, bertengkar rumah tangga gara-gara duit. Itu sumber penyakit. Tapi duit itu juga lah obat segala penyakit. Kalau paham alhamdulillah. Kalau nggak paham ya tahankan lah, gitu ya. Duit itu pula lah bikinkan kuat tauhid seorang kadang-kadang. Kata suami bilang ke istrinya, istri, kenapa kau demam bang, kepala kau berat kali, nampaknya nggak enak badannya. Nah, laki mau kerja, ya udah, kamu kerja ya, kasih duit 500.000. Nah, kamu mau kerja. Jadi beli obat enggak deh? Nah, kuat tauhidnya, udah beli bodok Srija aja, bukan nggak beri bekas kok ini, sehat ini. Nggak percaya, buktikan. Jadi Nabi sudah menyampaikan semuanya resep-resep kehidupan ini ya. Itu kita tinggal kita sudah mengamalkan atau tidak. Pasti. Kemudian patonah, artinya sempurna pengertian atau sangatlah bijaksananya para rasul itu ya. Maka kalau begitu mustahillah biladah. Apa biladah itu artinya dungu? Mustahil ya.
sangat bijaksana. Ini yang bisa kita contoh mesti bijaksana. Rumusnya pun nggak payah. Yang penting mau bertanya. Itulah gunanya ngaji nih. Rumusnya pun nggak payah ini. Macam tadi juga. Walau banyak masalah, jawabnya sedikit aja, ringkas aja ya. Nah. Mau bijaksana. Jadi rumusnya apa? Aku jadi dia, dia jadi aku. Untuk masalah apapun. Untuk masalah apapun, aku jadi dia, dia jadi aku. Dapat itu jawabannya. Maksudnya bagaimana itu? Nah, kau belum punya istri, nanti kau punya istri. Aku jadi istri, istri jadi aku. Tahu kau sikap kau macam mana? Apakah enak kau rasakan? Kalau kau jadi istri, apa enak apa nggak enak? Itu jawaban. Apa aja ini masalah? Mau jualan, mau bekerja, rumus itu. Aku jadi dia, dia jadi aku. Harry mau jualan lontong, ya. Coba balik pakai rumus itu. Aku jadi dia, jadi aku. Makan lontong tuh enak apa enggak? Harry yang makan sendiri, enak apa enggak? Nah, kalau enak berarti orang pun enak. Belum tentu enak. Kalau kita pun nggak enak, orang pun pasti nggak enak lah. Itu kalau aku jadi dia, dia jadi aku. Nah, kalau rasa enak, orang belum tentu enak. Tapi kalau kau sendiri pun merasakan ini lontong tak enak, apalagi orang lain, nggak usah jalan lontong kok. Aku jadi dia, dia jadi aku. Apalagi masalah? Terus itu rumusnya dia. Mudah, mudah. Tapi mau ngaji lah. Supaya kita dapat jawabannya ya. Kita tidak memiliki suatu, itu ilmu tauhid. Kalau kita apa yang kita amalkan, jangan dimiliki oleh suatu. Udah renungkan apa pula? Kita tidak memiliki suatu, jangan dimiliki suatu. Saya tanya, aku berapa banyak yang memiliki kita? Ya. Sangat banyak. Ada orang dimiliki TV ya? Ada? Ada. Sementara di TV itu berbagai macam acara. Kalau orang cari bola, bola lah. Datang tamu, ntar ya, tunggu dulu. Ntar dulu, reklamin nanti. Tunda dulu. Sudah dimiliki oleh TV. Dan lainnya sama itu. Banyak dimiliki HP. Hah? Banyak dimiliki HP. Nah, itulah lebih parah. Dimiliki HP ya. Sampai istrinya nengok suaminya, nengok HP. Suami, si istri diam-diam itu. Si suami lagi nengok HP, nengok foto-foto orang. Dan lagi. Nah, pergi suaminya tegur ya suaminya, pergi ke kamar, berkaca dia. Apa kurang cantik aku ya kata. Nah, baru sadar dia. Padahal suamiku saya nengok foto aja, nengok di HP aja. Rupanya aku kurang berhias ya. Nah, gitu. Salah siapa, suami apa istri ini? Suami lo nggak dibelikannya, benda nggak dibelikan gitu. Cuman lah, kamu salah gua kenapa kan? Ngabung cuma si duit aja gitu kan. Aku lah yang buat cantik istri kita kan kita sendiri kok. Ya. Nggak bisa beli produk ini, produk Sandra. Lengkap tuh manjakaninya pun ada itu ya, kan? Sari rapat itu pun ada ya. Halal. 5.000-nya cuma. Kau lah ngerawat suami, istri, ngerawat istri, suami. Ini bisa dibuktikan semua nih, ini pasti aja, gak usah ragu-ragu. Si Jal, kalau salah saya bilang salah, jangan diam aja ya. Lagi pulang dari kota duduk, capek lah biasa. Tapi lah istri megang kepala awak. Macam mana rasanya? Bahagia sekali. Hah? Bahagia sekali. Nah, kan luar biasa, bukan tukang musuhnya padahal dia. Iya. Nah, berarti kebalikannya ada juga. Makanya kita soal istri lagi tidur capek, pejalah. Apa yang paling perlu dia? Kepalanya enggak. Kalau perempuan kalau duitnya ada nggak pusing kepala kitanya ya kan. Kakinya. Itu bagaimana merasa kehilangan ini tiap hari dikusuk istrinya. Luar biasa lah. Karena setelah amalannya yang kita cemburu lah boleh ya. Dia sanggup musuhi istrinya sampai istrinya tidur.
Alasannya nggak ada. Nggak usah saya tanya, tahu yang nggak ada. Perempuan paling senang dia kalau kaki dipijit, karena kaki itu lemah kali. Dari pagi lah pula, dia duluan bangun, dia belakangan tidur. Lalu lalang lalu. Sampai ada seorang perempuan yang taruh speedometer kayak sini, mau mengetahui berapa kilometer, 30 kilometer. Agak capek, maka tapilah suami, sayang. Nah, tapi si istri jarang minta khusus sama suami, suaminya minta dia tolong deh. Makanya gak usah disuruh itu. Istri gak akan bilang suruh sama suami, gak mau dia. Apa sebab istri nggak mau? Ada unsur ribanya situ ya. Bisa juga ketawa gitu. Kalau kau ketawa berarti kau gitu aja. Kalau ngaji ini tenang aja dia. Sebenarnya kalau dia Di sini patronannya artinya sempurna pengertian. Nah, bahasa Indonesia bijaksana. Bijaksana. Kita sebagai suami harus mengerti apa keluhan istri. Oh iyalah, bijaksana lah. Nah, makanya saya contoh yang nggak bijaksana, supaya tahu yang bijaksana macam mana ya. Untuk mengetahui yang bijaksana, kita ketahui dulu yang tidak bijaksana. Seperti ada seorang istri, bang, itu ada baju bang, beli online. Sekarang si online aja kan, beli baju lah bang, deh. Kata si istri. Jadi si suami orang dia ngaji, nggak mau marah-marah sini deh, bagilah. Dibawanya ke dekat kalender. Coba tengok tanggal berapa deh. Tanggal berapa deh? Dah gitu aja. Pada istri ilmu udah saya sampaikan, kalau ingin minta sama suami hari Kamis sama hari Minggu. Bulan-bulan mudah lah ya kalau mau beli-beli itu. Tapi kalau biarpun nggak bulan mudah, kalau harinya tepat dia minta hari Kamis sama hari Minggu. Dicarikan suami, utang-utang lah situ. Pintar-pintar kali ngaji nih. Kalau tanah usah tutup ya kita. Ya kenapa tuh? Udah pintar-pintar kan ngapain? Dungu di sini artinya apa? Dia tidak hasilnya tidak open atau jayus. Bodoh, makanya Nabi tak terbalikal bodoh. Dungu bodoh kali ya kan. Saking bodoh dia bilang dungu. Jadi artinya dia tidak respon, tidak merespon apa keinginan pasangan. Bodoh tuh macam mana deh? Nah, gitu. Dungu tuh jadi mustahil Nabi itu bodoh. Dungu bodoh enggak, dia sangat bijaksananya. Maka Rasul itu tidak pernah bilangkan masakan istri nggak enak. Nikmat kan berasa enak. Tapi kalau sedikit makan udah kenyang macam mana lah, padahal tak enak kan. Jangan dihina istri. Dah berapa lama pun masa nggak pandai-pandai, jangan sakit kali tidak. Enak. Itulah bijaksana. Jadi istri pun tadi kan saya bilang, kalau ingin sesuatu kepada suami mintanya harinya pun ada ditentukan, hari Kamis sama hari Minggu. Dapat nanti insya Allah. Udah 3 kali ya? udah enaknya udah paham semua. Nah itu enak. Alhamdulillah. Paham alhamdulillah. Si Norman ini tahap apa tidak ini? Tahap apa kajian ini? Kau udah berkeluarga belum? Udah. Berapa orang anak? Satu. 12 ya, kalau sedikit ya. 12, ya. Iya, bagus lah tuh. Amin. Tunjukkan ya, biarpun badanku kecil, anakku 12 itu. Imbangi sebelah kau itu. Ada resepnya. Resep kesuburan. Apa? Itu resep kesuburan. Oh. Saya pikir tadi salah dengar apa? Iya. Resep kesuburan, aku pikir resep pertempuran. Kurang pertanyaan Ustaz. Hah? Kurang pertanyaannya. Nah, apa lagi teh? Nanti anaknya satu, istrinya 2 betul. Enggak, saya kan nggak bilang gitu. Ini bikinnya. Ini bikin jangan. Kawan lu lebih ini lagi gimana nih? Sinyalnya Lambat. Ya nggak apa-apa lah dengar.
Tumanina dulu. Bisa lagi. Biasa ya. Atau lah kau kan itu makanya jangan anggap sepele. Ada apa-apa sama Surya kan? Hah? Ada apa-apa sama Surya? Buat ninah dulu ya. Dia tajam. Ya kalau tidak ada tumak ninah nggak sah sholat. Maka dalam kehidupan ini kita mesti ada tumak ninah. Dalam sholat itu ambillah ilmu sholat itu untuk resep kehidupan ini. Tapi dia nih terlalu lama tumak ninah sehingga berapa berumur? Enggak lah, belum. Enggak lah, belum. Itu kan bilang ke saya, lama kan tumak ninah berumur. Ini cuma Nina, dia dewasa apa? Assalamualaikum ya. Selesai. Kalau ada peluang jolimin orang cepat kali dia bicara. Terus tadi dia aja dia. Semangat kali dia. Satu profesi pula tuh. Satu status. Udah Ron ya, bijaksana itu artinya tadi saya contohkan perempuan ini nggak bijaksana dia, minta sesuatu pada suaminya bulan tua orang gajian. Macam apa bisa lah orang tiap hari gajian. Ada suami itu baksa kerjanya harian gajian, minta pula tuh. Makanya bilang suami kau tengok tanggal tuh kenapa sih gitu. Ya. Nggak marah-marah dia ya kan. Suaminya pula lugu kan, kenapa nengok tanggal banget ya? Udah, mau bijaksana. Nah kita pun bijaksana. Nggak tahu juga kebijaksanaan itu. Ada seorang suami karena dia ingin sesuatu lah kepada istrinya, mau teletabis lah ya. Bude, jalan kemana? Jalan-jalan, bawa jalan makan sate. Di tanah 600 dia, ya. Yang sate apa? Domba muda dia. Memang enak kali Pak, sate domba muda itu. Enak kali. Ada karinya, ada sopnya pun ada. Apa? Ya? Sate domba muda. Domba muda iya, enak kali Sal. Kenapa Sal? Enak kali siap pulang aja. Ayo. Dibawa yang sana itu bijaksana sama suaminya. Apa kamu yang mana dek? Atau apa kepinginan dia? Nah, udah pulang, nggak usah heboh-heboh lah. Udah buka baju aja ini tuh udah. Dasar, kau nggak percaya Sal? Saya bicara gitu kan sensitif juga. Ngaji berkitab ini mesti gini. Sekarang kalian ya, katakanlah kalian, nanti kalian nuntut sama saya. Inilah kami guru kami nggak diajarkan. Kalau dari bawahnya kami ngamalkan gitu. Nah itu salah satu contoh San. Jadi kalau orang pintar, yang ada ibu-ibu nanya gini, apa masalahnya Bu udah siap ngaji? Suami saya Pak Ustaz. Kenapa suami? Pelit kali gitu. Pelit kali suami saya gitu. Nah, yang lain dengerin kan? Jawabannya dengar kan pertanyaan. Nah, ada. Bukan suami ibu yang pelit Bu, ibu yang pelit saya bilang. Loh, kok saya pelit? Enggak lah, ibu yang pelit saya bilang. Ulang-ulang, akhirnya kenapa Ustaz bilang saya pelit ya? Nah, karena ibu malas buka baju saya bilang. Memang iya dah, kata. Udah, jadi yang lain kan dengar San. Jadi besoknya berapa hari kemudian datang ibu-ibu ke rumah, bawa minuman itu 12 kotak. Ya Bu, kenapa? Udah diam aja Ustaz dulu nih. Kenapa? Terus itu becak masuk ke dalam rumah. Enggak, saya mau nanya ada apa? Ya Bapak bilang itu. Jadi kan saya bilang ibu yang pelit. Kenapa ibu malas buka baju? Saya buka baju dikasih 1 juta saya Ustaz. Nah, jadi Bu, saya bilang. Itu masih buka baju. Loh, kalian, saya bukan cerita lucu-lucu kok. Kok kalian kita? Ekstrim kali buat. Jadi kan, dia ngerasakan saya bilang sama ibu, Bu, ibu dapat kan? Sampaikan makan orang yang lain. Maka jangan pelit jadi istri. Kita buka baju, lain kali buka baju, usah buka baju lah. Usah aja. Itu kan cerita orang miskin, orang kaya nggak. Beda banyak. Terutama.
seribu. Kalau Julkarnain kok sudah duit nggak mau. Itu kelas dia. Kalau aja lah, takut ya. Dia ya. Sudah takut pula deh, Bu. Takut ya. Ya minggu gimana? Bukan gitu. Itulah makanya Ini Ustaz. Ini kita ingin cepat ya Ustaz. Puasa. salah satunya maksudnya memang itu, salah satunya. Masa lama-lama. Apalagi ucap Julkarnain sampai bulu lumut pula janganlah. Nah, udah ini. Jadi mau bijaksana ya. Nah, jadi agama kita ini sudah diatur semua. Terserah kau lah berapa satu hari kau kasih belanja sama orang rumah kau, terserah lah. Tapi kalau hari Kamis lebihkan. Kamis atau Jumat. Ya kalau ada belanjanya Kamis atau Jumat silakan lah. Atau Jumat lebihkan dari belanja biasa. Itu perintah agama itu. Nggak usah takut. Pasti ada. Niatlah aku lebihkan lah nih. Kalau biasa kau kasih 400.000, 500.000 kasih kan. Tahu Roni ya, bukan Julkarnain. Lebihkan. Kalau sediakan itu, sediakan. Itu jaminan pastinya dia. Kalau kita niat yang baik, pasti harus sediakan. Kalau dana sediakan. Kalau waktu sediakan. Maka nggak ada istilah nggak ada. Jadi balik cerita tadi yang saya murid saya 2 tahun nggak ngaji, mesti bisa. Kalau niat kamu tuh, ya bisa ngaji sekarang ya, tetap ngaji dah. Masukkan, kok bisa kok? Saya permisi sama mandornya. Saya tuh hari Selasa ini minta waktu untuk ngaji. Bisa. Seharian aja jalankan ya kan. Nah. Ini parahnya kalau untuk ibadah malas. Ntar lagi lah, kejap lagi lah, nantilah kodo aja lah. Sementara minta sama Allah Ta'ala mau cepat mau kontan. Nggak cocok kan ya? Nggak cocok. Padahal kita kerjakan aja yang disuruh itu, nggak usah minta pun. Allah pasti sediakan. Nggak usah minta pun. Apa lagi minta? Bukan kata saya begitu kata dalam kitab tuh. Maka saya pakai kitab supaya tinggal simak aja kalian apa yang saya baca. Ikhlaskan beramal ini. Allah akan berikan lebih daripada orang yang minta. Tuh dia, ikhlaskan beramal. Amal apa aja. Jadi ngaji ini mau ikhlas. Allah akan berikan lebih daripada orang yang minta. Nah, renungkanlah itu. Jadi ceritanya macam cerita dongeng, tidak. Kalau paham kaji ini, hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng itu. Jadi kalau ada aku jangan nikmat, enak aja belum ku dapat, belum duduk kajinya. Duduklah kajinya. Bahkan nikmat jadinya. Kalau mau pengen nggak bilang sama Allah, ya Allah, pengen macam mana sih nikmat itu? Bilang sama Allah Ta'ala. Saya diajak menurut saya dulu gitu, kalau ada sesuatu sulit langsung minta sama Allah Ta'ala. Minta. Salah satunya kata dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala, ad-dunya matal urur. Dunia itu tipu daya aja. Kau buktikan. Betul tipu daya apa enggak? Ini berapa hari ini kita musim hujan yang dingin sana ya. Dingin itu pun nipu itu. Karena Allah Ta'ala bilang, dunia itu nipu. Dunia itu tipu aja. Dingin pun nipu. Maksudnya yang bagaimana? Nah nanti kau sama si Mimin nanti. Macam mana dinginnya pun kau. Buka baju kau. Udah nggak usah lama-lama lah. Saya mau sejak lama-lama. Udah paham ya gitu aja ya. Kan cepat paham gitu ya. Kalau itu pun nggak paham juga nggak tahu lah saya lima. Padahal tadinya pakai selimut atau berapa lapis, pakai pakaian lengkap, pakai selimut lagi tebal. Terbang semuanya itu. Terbang tak kemana dingin. Itu nipu dingin. Udah. Orang saya pas gempa yang hari itu lewat di rumah sakit Mata Priska, bawa turunan orang dari atas, yang megang impus lah segala macam betul udah. Oh inilah dia, nipu ya kan.
Yang tadi nggak bisa jalan-jalan, jalan. Orang nenek-nenek lumpuh pun dia tinggal berdua sama cucunya. Nek, pilu nek, yang lama-lama ya. Ya nek. Kompornya terbakar. Terbakar dapur rumahnya kan. Bisa mana? Bisa keluar dia. Yang lumpuh tadi bisa keluar. Keluar tadi, enggak boleh tuh keluar. Lu nipu lumpuhnya itu pun. Enggak percaya, kau bakar rumah orang yang lumpuh tuh. Kalau enggak keluar dia. Keluar merangkak macam mana pun keluar dia. Nipu. Tentang sifat yang mustahil yang dulu tadi. Nah, Apakah termasuk golongan orang yang dulu orang tipu dalam dunia? yang mana? Nah, kan kita kan bijaksana kan dalam menjalankan bijaksana kan untuk diri sendiri juga kan. Ya, terus. Selawat nih kan, ditipu oleh dunia gitu kan. Apakah waktu kena tipu dunia tadi itu termasuk dalam kedunguan tadi? Tanda kasih Allah Ta'ala kepada hambanya itu terkadang dijatuhkannya. Tapi apakah tanda dia kasih Allah Ta'ala bencinya? Kalau tanda kasih istighfar ya. Dijadikan Allah Ta'ala dia istighfar. Kalau tanda bencinya nggak jadi istighfar Pak. Kan banyak orang berdosa istighfar pun tidak ada. Ada apa enggak? Itulah dalil Allah benci sama dia. Tapi Allah kasih dia karena dijatuhkan. Orang nggak bisa ngelak kita kok. Dari apa kita tuh Allah Ta'ala ini? Nah itu pegang, itu ilmu pastinya. Suka atau tidak suka sampai pasti itu, nggak berubah, nggak bertukar. Oke, Ustaz, maksudnya apa, Ustaz? Tanda kasih Allah itu kalau ketika dia jatuh Dalam masa kita istighfar, dijadikan kita istighfar. Mana dalilnya gitu? Pertanyaan terus mana dalilnya gitu kan? Dalilnya karena Allah sangat kasih kepada orang yang taubat. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal, kan itu doanya. Maka dijatuhkannya supaya tobat. Kasih Allah Ta'ala, bukan karena bencinya. Kebalikannya kadang-kadang dijadikannya pula senang karena bencinya. Sholat pun enggak. Tanda saya apa benci? Jelas sekali agama ini sebenarnya. Kalau orang mau tahu, kalau orang nggak mau tahu, ya barulah dikasih kesenangan dunia ini. Allah pun nggak rugi sebenarnya kalau apa kita minta dikasih sihir nggak rugi, tapi kita yang susah. Nah, tiap hari minta murahkan rezeki ya Allah, mintanya pun nggak tahu, yang di atas turunkan, yang di bawah naikkan ya, yang di kanan ketengahkan semuanya, habis minta, yang jauh dekatkan doanya, udah, nah udahlah, ini ku kasih semua sama kau, terus sampai kau mati, umur kau 70 mati kau ya, dikasih semua lah, berasnya selama 70 tahun, semua dikasih, cabai, bawang, tomat, semua dikasih. Taruh di mana nih? Sini aja kau minta, aku kasih aja semua bagusan. Susah nggak kita? Nah biar aja Allah Ta'ala megang, lebih enak. Daripada orang megang ATM, bagus kita ATM sama Allah Ta'ala lebih enak. Kapan perlu ada ya kan? Kalau pakai di bank ada ATM pun nggak jaminan juga itu, nggak jaminan. Kan udah saya cerita, muda saya itu kita berdua sama istri, yuk dek jalan-jalan, malam minggu jalan-jalan lah berdua. Kata suaminya, dia ambil dulu duit dulu di ATM tuh, ambillah, kasihlah kartu ATM, ambil istrinya duit, cukuplah 200 ribu aja, cukuplah orang jalan-jalan malam minggu aja kok suami istri kan, ambil kartunya kan jambilnya, tinggal di mesin ATM, berangkatlah orang, masuk orang kedua, ya habis dikurasnya habis duit tuh, sampai besok baru sadar, dek kartu ATM mana? Astagfirullah bang, tinggal ke mesin, ada lagi, habis. Nggak dijaminan kan? Nah, bagus sama ATM Allah Ta'ala. Udah? Jadi Patodah ini bijaksana. Begitulah Rasulullah, sidik, benar dia, amanah, ya, mustahil hianat, dia yang amanah betul-betul dijaga ya. Kita kadang-kadang terpesona dengan yang sunat, padahal wajib ada. Tabligh menyampaikan semua, sampaikan Nabi udah. Fatona sangat bijaksana, nah, gitu ya.
Tanya lagi jangan mati kalau jangan mati kalau tengok ini apa ini? Saya nebak-nebak. Hah? Cepat waktu ya banyak. Kenapa rupanya? Tanya aja. Nggak apa-apa kok. Jadi dengan istilahnya kita jatuhkan pilihan dengan mengaji ini berarti termasuk bijaksana juga kalau Lebih dari bijaksana lihat apa lagi namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada kau. Ibadah, bukan surah al-Talaq jual telur, enggak kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, ibadah. Nah apa lagi? Semua udah selesai kok. Jadi lebih dari biasa tahu diri namanya itu. Kenapa ini saya sebutkan? Banyak manusia nggak tahu dia untuk apa dia dihidupkan. Ada apa banyak? Bahkan yang menjalimi diri pun paling banyak. Hati-hati kalau di lingkungan kau, lingkungan orang yang menjalimi diri semua itu rata-rata 90%. Kenapa menjalimi diri? Nah, sabu-sabu, ya. Minuman udah turun yang minum mabuk. Sabu sekarang ya. Menjalimi diri. Otaknya dirusaknya. Pada harga manusia itu otaknya itulah. Dirusaknya otaknya. Kamu menjalimi diri kan. Nah. Mudah. Nah, maka kalau dipajak tanaman bunga paling subur dipajak. Bunga apa yang paling subur dipajak? Bunga uang. Bukan bunga uang. Mekar. Mekar sebuah bunganya ya. Berani kali orang ngambil itu. Itu berarti dia melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tantangnya. Coba-coba. tentang ini kan juga kalau misalnya ada saudara kita udah disampaikan dia terima berarti kita nggak tidak. Ya udah lepaslah kita. Pokoknya tugas kau sampaikan udah. Jangan. Ini yang bikin kecewa kadang-kadang udah ngaji kok sampai juga ke telinga ngambil mekar lah ilah kan Tuhan ditantangnya kan. Nggak peduli aku ya Allah memang haramnya tapi tak peduli aku apa kau gitu. Kan berani kali kan. Jangan. Orang dibilang rezeki nggak akan bertukar pasti sampai ngapain takut. Utang pun tidak. Bosnya rezeki seorang nggak akan pindah seorang kelakunya pasti sampai. Nah, duduk coba di hati. Mau utang lagi? Enggak, rebut aku sampai kok. Baik. Ini kita terganggu dengan dunia itu aja utang terpenyakit. Karena Nabi benci kan sama orang berutang, benci kan Nabi. Sehingga saking benci orang mati ada utang nggak mau Nabi sembahyangkan. Ya tolong Rasulullah enggak mau Nabi sembahyangkan. Tapi semalam kata Sayyidina Ali, orang perempuan berzina dirajam mati kau sholatkan. Ini kau enggak, udah berutang nggak aku gitu. Hebatnya ya kan. Orang berzina kok aku sholatkan ya Rasulullah. Udah dibayar dirinya dengan Allah Ta'ala kesalahannya itu. Maka aku sholatkan dia. Inilah orang yang paling abdal. Berani menyerahkan dirinya. Minta dirajam. Sampai mati. Maka sholatkan Nabi. Tinggi derajatnya. Kalau orang berutang, entah kemana tauhidnya. Maka kalau orang putus asa itu bisa kafir itu. Cemana lah. Putus asa. Itu bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Karena dia tidak yakin bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha kaya, Maha melihat. Itu jadi maka jadi kafir ada. Maha kuasa. Jadi apa alasan kita putus asa? Nggak ada. Jadi orang bunuh diri itu termasuk orang putus asa. Iyalah. Tapi kita pun nggak boleh juga bilangkan dia itu kafir. Kalau zahirnya gitulah. Nggak boleh kita bilang kafir, belum tahu. Karena ada anak gadis, nah contohnya makanya, oh pantas lah. Nggak boleh kita bilang dia tuh kafir ya. Karena anak gadis patah hati biasalah ya. Minumnya baygon. Mulas perutnya. Saya ngasih itu mulas perutnya. Bilang sama nenek, nek, aku minum baygon nek. Cepatlah dibawa ke rumah sakit ya. Ya. Nah, tobatlah dia. Nah itu kan. Mati kan nggak bisa kita bilang apa, nggak tertolong, mati dia. Tapi sempat tobat dia. Orang pikir orang tuh yang bunuh diri, pikirnya enak bunuh diri itu. Kan pernah juga saya cerita ya, udah umur 50 lebih, dikatkan lehernya, nggak ada orang di rumah, pijak kursi,
gantungnya udah sifatnya khusus, jatuh lah dia. Pas jatuh gitu kan, anak muda lewat, dikejar anak muda tuh, tolong selamat lah dia. Nah, wah ini pernah ada aja nih, nah selamat lah dia. Udah berapa tahun kemudian jumpa lagi nih, anak muda nanya, wah macam mana bunuh dia? Untunglah kau tolong sakit kan. Bukan mudah itu. Nah di sini sekarang itu jatuh dari ketinggian supaya mati, nggak mati. Ini pinggulnya naik kemari, pendek jadi dia. Macam orang dia apa? Kaki lo, perut masuk kaki itu naik kemari. Mati nggak? Oh usah, mati usah cari-cari lah ya. Pasti datang ya. Pasti datang dia. Mati itu di depan kita bukan di belakang. Udah, ada ya. Jadi kau takut bertanya, waktu sempit waktu lapang kali pun, apalagi kau yang bertanya. Waktu ini tepat kali berlalu. Oh gitu. Ini juga tadi kan kalau minum baygon tadi kan ada jeda tuh. Prasangka baik lah mungkin kita ada dia obat itu kan. Nah, Kalau masalah bunuh diri pas gantung diri itu kan Nggak tahu juga kita duduknya. tetap kita harus sangka baik. Kan? Terkadang kita dapat cepat seperti orang mati belaga, bam, mati langsung gitu banget. Kata kita, catat dalam kitab Kisbul Rabiah, setiap manusia itu nanti bakal dijumpai malaikat, berbagai macam malaikat tuh. Akulah malaikat yang selama ini memberikan kau makan. Udah ku cari dari masjid ke maghrib tidak ada sebutir nasi pun lagi. Tinggi dia, masuk lagi satu malaikat lagi. Akulah malaikat yang ngasih kau air minum. Saya nggak lagi. Baca proses itu kan, baca prosesnya. Kalau kita lihat sejarah akhir, mati ketika enggak. Jadi kalau orang itu kalau kita bisa dia lompat dari lantai 8 jatuh lompat kan, waktu jalan itu kita nengok mati, habis. Terdiam terus ya. Bisa lama. Apa bedanya kita mimpi baru tidur setelah 5 menit, mimpi langsung ada pernah? Kuasa Allah semua itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas sesuatu apapun ceritanya. Apa yang kuat. Kalau ini sudah duduk di hati, Allah kuasa atas sesuatu. Jadi kalau tidak ada satu pun yang payah kalau Allah mudahkan aku ya Allah. Dah sampai resepnya kan. Kalau sudah yakin kita bahwa Allah kuasa atas tiap-tiap satu apapun. Kalau kita apa tugas kita? Ya Allah kau maha kuasa atas tiap satu. Berikanlah aku kemudahan. Tidak ada satu pun yang payah kalau kau mudahkan. Nah kau maha kuasa. Enggak mau main sore, tapi jangan bikin ya. Kalau berani main sore macam kali. Kalau enggak kau mudahkan biar kau cari Tuhan yang lain aja lah. Payah kali minta sama kau pula nampaknya. Ya kita kasih ya. Jangan ya Am ya. Tidak ada penyakit. Kalau minta itu juga abang nggak berada tuh. Nah, Abang nggak berada. makanya saya bilang jangan bikin. Tuh, tarawari kelasnya di situ memang. Maka itu minta dikabulkan aja. Macam mana enggak orang dia sedetik aku lupa pada engkau ya Allah kafir aku. Begitulah tiketnya udah. Kau tiap hari apa kau tengok yang kau bayangkan? Mana bayang kau ingat telur sama Allah Ta'ala? Nah udah itu aja jawabannya. Yang mudah-mudah aja. Izin Mas. Kurang maksudnya dari kurang ngerti masalah mati itu di belakang nanti Di depan, mati itu depan. Nah, dah. Yang belakang ke depan itu gimana maksudnya? Kan di depan kita tuju matinya. Terus ya besok hidup lagi enggak. Nah, tuju mati itu tuh. Kalau mati itu di belakang udah kita lewati, enggak perlu lagi ya, Pak. Udah kita lewati, udahlah enggak upenanya. Di depan kita dia. Itu maksudnya, Gus. Alhamdulillah subuh. Nah, itu makanya hati-hati kalau pengen mau dengar suara setan, tengok orang subuh. Kalau orang ngaji subuh banget, alhamdulillah. Karena berarti sambung lagi waktu ya. Kalau setan, iya, itu saat setan itu. Kalau mendengar suara setan waktu orang bangun tidur. Iya. Kalau orang beriman, alhamdulillah. Berarti Allah kasih kesempatan sama aku lagi untuk beribadah. Udah, nyambung lagi ya. Tapi Gus, ini lagu ngaji ya. Makanya makin banyak yang bertanya, makin banyak dapat ilmu. Kita udah ngaji, udah tahu kan. Kalau sakit macam mana parahnya pun diuap Nabi, dan pakai yang putih belum? Itu jawabannya. Nggak nampak, ya udah sembuh kok. Memang sembuh lah. Beberapa orang murid saya gitu kan.
Rumah sakit mata periksa opname dia, saya biarin aja. Udah 5 hari udah teleponnya. Tolong kemari sebentar. Saya datang. Bukan orang Melayu sana, orang Padang, orang Melayu udah nyala kan. Kau ngapain kau sini? Saya pulang kau. Udah sampai ke Bumi kau. Nggak pulang lah. Ini udah sehat. Ditunggu dia cakap dokter, habis lah gitu ya. Oh, ini jantungnya bengkak, paru-paru bocor, apalagi ada diabetes yang darah tingginya lagi naik ini. Banyak kali penyakit awak ya kan. Kalau ngaji nih sehat aja. Nah, itulah hebatnya Allah kasih sakit orang yang ngaji nih. Sakit yang ringan-ringan aja, kayak pening kepala, demam, sakit-sakit bentar aja. Baru 1 jam 2 jam udah sehat ya kan. Nggak payah beli obat, nampak uang 100.000 pun sehat ya kan. Ya sudah ya, ini sampai sila kerja kita ya. Ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.